kan? Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year, saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 dah saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah. Tepat malam ini, kabar mengejutkan. AFF tolak mentah-mentah Malaysia. Indonesia resmi bergabung lewat jalur undangan. Begini faktanya. Tepat malam ini, kabar mengejutkan. AFF tolak mentah-mentah Malaysia. Indonesia resmi bergabung lewat jalur undangan. Tahun depan skuad Garuda sudah bisa rutin menghadapi Jepang dan Korea Selatan. Keputusan mengejutkan datang dari East Asian Football Federation, AFF, yang menolak permohonan Malaysia untuk bergabung dengan federasi tersebut. Begini respon Presiden FAM Datuk Hamidan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan mengapa hanya Indonesia yang diundang untuk bergabung AFF? Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Penolakan ini muncul tak lama setelah Malaysia resmi keluar dari AFF pada akhir tahun 2024. Langkah ini dilakukan Malaysia akibat kekecewaan mendalam terhadap hasil buruk di Piala AFF 2024, di mana mereka gagal lolos dari babak penyisihan grup. Timnas Malaysia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Singapura di Stadion Bukit Jalil pada 20 Desember 2024, yang menjadi penutup performa mengecewakan mereka di turnamen tersebut. Seperti supporter Indonesia, penggemar sepak bola Malaysia juga menuding adanya ketidakadilan dari keputusan wasit yang dianggap merugikan tim mereka selama turnamen. Kritik juga mengalir deras terhadap manajemen tim dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai gagal memberikan solusi konkret. Ketua FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, menyatakan bahwa keputusan meninggalkan AFF diambil demi membuka peluang baru di tingkat internasional. Kami merasa AFF sudah tidak lagi mendukung perkembangan sepak bola Malaysia. Kami butuh perubahan untuk masa depan yang lebih baik, ungkapnya. Setelah keluar dari AFF, Malaysia mengajukan permohonan bergabung dengan EAFF. Federasi ini dianggap memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk bersaing di turnamen internasional dan meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, EAFF secara resmi menolak permohonan Malaysia dalam pernyataan yang dirilis hari ini. Ketua EAFF menjelaskan bahwa federasi tersebut berfokus pada pengembangan negara-negara di kawasan Asia Timur. Kami menghargai upaya Malaysia untuk berkembang. Namun, saat ini kami memprioritaskan negara yang telah lama memberikan kontribusi besar pada sepak bola Asia Timur, tegas pernyataan resmi EAFF. Penolakan EAFF memicu kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Mereka merasa bahwa dengan sejarah dan basis penggemar yang kuat, Malaysia seharusnya mendapatkan kesempatan lebih baik untuk berkembang di kancah internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, PSSI yang baru saja bergabung dengan EAFF memberikan tanggapan yang lebih positif. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kami memahami kekecewaan Malaysia. Kami yakin mereka memiliki potensi besar untuk berkembang. Sepak bola Asia adalah tentang pertumbuhan dan persaingan sehat. Selain itu, PSSI tidak mau berlama-lama berpolemik soal kecurangan di Piala AFF. Tahun depan kita sudah bisa berkompetisi di Piala EAFF. Kita akan rutin bertemu Jepang dan Korea Selatan yang merupakan salah satu raksasa Asia. Di sisi lain, PSSI juga memaparkan harapan besar tengah disematkan pada sepak bola Indonesia. Setelah melupakan hasil Piala AFF,
PSSI merencanakan proyek ambisius untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade kini menjadi agenda utama yang tengah digarap serius. Salah satu strategi yang digunakan adalah memaksimalkan potensi pemain diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Kita lupakan kegagalan di Piala AFF. Itu tidak penting lagi untuk dibahas. Sekarang, mari kita wujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa program ini telah menarik perhatian pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Kita beruntung karena banyak diaspora kita di luar negeri percaya pada proyek ini, ujar Erick Thohir. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah menyiapkan program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Erick Thohir juga menambahkan, ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, imbuhnya. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade. Inilah mengapa banyak pemain di Eropa percaya pada program ini, Piala AFF sudah tak penting lagi. Tambahnya. Lebih lanjut, motivasi untuk Indonesia? Malam ini adalah langkah awal yang membuktikan bahwa Indonesia sedang menuju panggung sepak bola dunia. Dengan bergabung di IAFF, kita tidak hanya membuka pintu untuk persaingan lebih besar, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia layak diperhitungkan. Melawan Jepang, Korea Selatan, dan negara raksasa Asia lainnya akan menjadi ujian sejati bagi Garuda. Kita tidak lagi bermain di zona nyaman, tetapi menantang batas kemampuan kita. Untuk Shin Taeyong dan Timnas. Shin Taeyong, terima kasih telah membawa mental juara dan visi besar untuk sepak bola Indonesia. Perjuangan Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Tetaplah teguh, karena Anda adalah bagian penting dari mimpi besar ini. Bersama, kita wujudkan Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Untuk supporter Indonesia, kini saatnya kita bersatu, mendukung tanpa henti, dan percaya bahwa mimpi besar Indonesia bukan sekadar angan. Bersiaplah, karena Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Bravo Indonesia, Bravo Garuda, Bravo Sepak Bola Indonesia. Yes mantap, Otto lolos Piala Dunia. 5 pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 4 pertandingan. Peluang timnas Indonesia untuk lolos tetap terbuka, terutama setelah 6 pertandingan di grup C yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, peluang untuk finish di zona otomatis masih memungkinkan. Untuk mencapai target tersebut, kehadiran pemain-pemain keturunan sangat diperlukan guna memperkuat skuad. Berikut 5 pemain keturunan yang diharapkan bisa segera dinaturalisasi sebelum pertandingan krusial melawan China dan Jepang pada Juni 2025. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht, ****. Miliano Jonathans dinilai dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dalam skema 3-4-3 yang sering digunakan oleh Shin Taeyong, pemain berusia 20 tahun ini bisa berperan sebagai winger kanan. Dengan catatan 11 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda musim ini, potensinya sangat menjanjikan. Mulai Januari 2025, Miliano akan berlaga di Eredivisie bersama FC Utrecht, setelah sebelumnya direkrut dari Vitesse Arnhem. 2. Jairo Riedewald, Royal Antwerp, ****. Pengalaman Jairo Riedewald di lini tengah sangat dibutuhkan untuk mendampingi gelandang muda seperti Tom Haye. Saat ini, pemain berusia 27 tahun itu kembali tampil setelah pulih dari cedera dan menjadi bagian penting Royal Antwerp di Liga Belgia. Kehadirannya dapat memberikan stabilitas di lini tengah skuad Garuda. 3. Pascal Struijk, Leeds United, ****. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Leeds United. Dengan tinggi badan 190 cm dan kemampuan bertahan yang solid, Pascal Struijk bisa menjadi tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia. 4. Vaidan Osterwolde, Fenerbahce. Jaiden adalah bek kiri yang kini bermain di klub raksasa Turki, Fenerbahce. Kecepatan dan kemampuan menyerangnya menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain dengan mobilitas tinggi di sayap.
5. Emil Audero, Inter Milan, ***. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero bisa menjadi pilihan utama. Saat ini, Emil menjadi bagian dari Inter Milan, salah satu klub top di Serie A Italia. Pengalamannya bermain di kompetisi level tinggi akan memberikan keamanan ekstra di lini belakang timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain ini, harapan Indonesia untuk bersaing di Piala Dunia 2026 semakin besar. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat juga akan menjadi kunci keberhasilan tim Garuda di panggung internasional. Lebih lanjut, langkah naturalisasi 5 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah strategi ambisius yang dapat memberikan dampak besar. Kehadiran pemain yang berlaga di liga-liga top Eropa berpotensi meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Dengan pengalaman mereka di kompetisi elit, diharapkan mampu membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang dan Cina. Namun, strategi ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Keselarasan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menghambat perkembangan pemain muda dalam negeri yang juga membutuhkan kesempatan untuk berkembang. Selain itu, pemain yang baru dinaturalisasi memerlukan waktu untuk beradaptasi, baik dengan gaya permainan pelatih maupun budaya sepak bola Indonesia. Keberhasilan strategi ini tidak hanya tergantung pada individu pemain, tetapi juga pada sinergi seluruh tim dan dukungan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Jika langkah ini diimbangi dengan pengembangan pemain lokal, naturalisasi bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Perjalanan menuju sukses tidak pernah mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dalam setiap tantangan, selalu ada peluang untuk berkembang dan membuktikan kemampuan. Timnas Indonesia sedang berada di ambang sejarah. Dengan kerja keras, komitmen, dan keyakinan, impian untuk berlaga di Piala Dunia bukan lagi hanya angan-angan, melainkan tujuan yang nyata. Percayalah, dengan persatuan dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk para pemain, jadilah kebanggaan bangsa. Untuk para pendukung, teruslah memberikan semangat. Bersama, kita bisa melangkah lebih jauh. Ula Romeni dikatakan akan tinggalkan FC Utrecht, kepindahannya ke Oxford United diperkirakan mulus. Pemain sepak bola yang memiliki keturunan Indonesia, Ula Romeni, kini sedang santer dikabarkan akan meninggalkan klub Belanda, FC Utrecht. Ada dugaan bahwa kepindahannya ke klub Inggris, Oxford United, akan berjalan mulus. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar, yang menyebutkan bahwa peluang Romeni untuk bergabung dengan Oxford United sangat besar. Posisi Ula Romeni di FC Utrecht terancam setelah kedatangan Miliano Jonathans. Posisi Ula Romeni di FC Utrecht belakangan ini semakin terancam, setelah kedatangan pemain baru yang juga memiliki keturunan Indonesia, Miliano Jonathans. Kehadiran Jonathans di tim dikabarkan membuat Romeni berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sebagai informasi, Romeni yang menjadi calon pemain timnas Indonesia ini kemungkinan besar akan kehilangan tempat di skuad utama FC Utrecht. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat persaingan yang semakin ketat di lini depan tim yang berjuluk Domstedelingen tersebut. Kabar tentang kedatangan Jonathans semakin memperburuk posisi Romeni, yang dalam beberapa waktu terakhir jarang tampil sebagai starter. Meskipun kontraknya dengan FC Utrecht baru akan berakhir pada Juni 2026, ada spekulasi bahwa klub asal Belanda itu mungkin akan menjualnya lebih cepat jika peluang mendapatkan keuntungan besar melalui transfer muncul. Beredar kabar bahwa FC Utrecht kini sedang mempertimbangkan untuk melepas Romeni guna memberi ruang bagi Jonathans yang dinilai lebih menjanjikan. Bursa transfer Oxford United siap menampung Romeni. Menanggapi situasi yang tengah dihadapi oleh Romeni, jurnalis Van Laar percaya bahwa striker berusia 24 tahun itu akan menjadi komoditas yang cukup laris di bursa transfer mendatang. Dalam wawancaranya, Van Laar menyebut bahwa Oxford United, sebuah klub yang berkompetisi di Liga Inggris, saat ini menjadi salah satu tim yang sangat menginginkan jasa Romeni. Van Laar juga menambahkan bahwa kemungkinan besar kepindahan Romeni ke Oxford United akan berlangsung lancar, mengingat ketertarikan klub tersebut yang cukup serius. Saya rasa peluang Ula Romeni untuk mendapatkan transfer yang menarik sangat besar. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, kata Van Laar dalam wawancara yang dikutip oleh Voetbal Primeur pada Minggu, 29 Desember 2024. Sementara itu, transfer Romeni ke Oxford United semakin memperjelas bahwa ia bisa melanjutkan karirnya di Inggris.
Klub yang berbasis di Oxford ini, meskipun bukan klub papan atas, terkenal dengan pendekatan yang hati-hati dan ambisius dalam merekrut pemain berbakat. Romeni yang telah menunjukkan kemampuan yang solid selama bermain di Belanda, diakini akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim tersebut. Peluang karir Romeni di Inggris. Jika transfer ini benar-benar terwujud, kepindahan Romeni ke Oxford United bisa menjadi batu loncatan yang besar dalam karir sepak bolanya. Bermain di Liga Inggris tentu akan memberinya tantangan yang lebih besar dan kesempatan untuk berkembang lebih jauh, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Kehidupan baru di Inggris juga membuka peluang bagi Romeni untuk mengukir prestasi di tingkat yang lebih tinggi, yang tentu saja akan memperkuat posisinya dalam perjalanan menuju panggilan timnas Indonesia. Namun, keputusan Romeni untuk pindah ke Oxford United juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peluang bermain yang lebih reguler dan tingkat persaingan di liga yang jauh lebih kompetitif. Sebuah langkah yang menarik namun penuh tantangan menanti sang striker, yang saat ini tengah berada di persimpangan jalan dalam karir sepak bolanya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Ula Romeni di FC Utrecht memang cukup menarik. Kehadiran Miliano Jonathans yang juga keturunan Indonesia jelas menambah ketatnya persaingan di lini depan. Romeni yang sebelumnya menjadi pilihan utama, kini menghadapi ancaman kehilangan tempat di tim utama. FC Utrecht, meskipun belum lama ini mendatangkan pemain baru, tampaknya lebih memilih Jonathans, yang membuat posisi Romeni semakin terancam, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada 2026. Bursa transfer kali ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Romeni untuk mencari klub baru, dan Oxford United nampaknya menjadi tujuan yang serius. Jika transfer ini terwujud, hal itu akan membuka babak baru dalam karirnya. Oxford United, meskipun bukan klub papan atas, memiliki potensi untuk memberikan ruang bagi Romeni untuk berkembang, terlebih lagi jika ia mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Pemain muda seperti Romeni tentu membutuhkan tantangan yang lebih besar, dan Liga Inggris adalah tempat yang ideal untuk itu. Namun, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh Romeni. Kepindahan ke klub seperti Oxford United bisa menjadi langkah awal yang baik, tetapi ia harus memastikan bahwa dirinya bisa tampil reguler dan terus berkembang. Di sisi lain, jika Romeni tetap bertahan di Utrecht, ia mungkin bisa membuktikan kemampuannya meskipun ada persaingan yang lebih ketat. Situasi ini memang penuh dengan ketidakpastian, namun yang jelas, peluang untuk bermain di Liga Inggris tentu memberikan prospek yang menarik bagi karirnya. Ula, perjalananmu sebagai pemain sepak bola masih panjang dan penuh tantangan. Setiap langkah yang kamu ambil, baik itu di FC Utrecht atau di tempat lain, adalah bagian dari proses untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Ketika menghadapi persaingan sengit seperti sekarang, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang dan membuktikan kemampuanmu. Jangan biarkan situasi saat ini meruntuhkan semangatmu, tetapi anggaplah ini sebagai ajang untuk terus meningkatkan diri. Jika memang keputusan untuk pindah ke Oxford United adalah langkah yang terbaik, ambil peluang itu dengan penuh keyakinan. Liga Inggris adalah tempat bagi pemain-pemain hebat untuk menunjukkan kualitas mereka. Di sana, kamu akan berhadapan dengan level kompetisi yang lebih tinggi, yang pastinya akan membuatmu tumbuh lebih cepat. Jadikan setiap menit di lapangan sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan bahwa kamu pantas berada di level itu. Tetap fokus pada tujuanmu, berlatih dengan keras, dan jangan ragu untuk mengambil langkah besar yang akan mengantarkanmu ke kesuksesan. Setiap perjalanan yang dimulai dengan penuh tekad akan membuahkan hasil yang membanggakan. Ula, kamu memiliki potensi besar, dan dunia sepak bola menunggu untuk melihat apa yang bisa kamu capai. Erick Thohir bahas prestasi Timnas Indonesia sepanjang 2024. Alhamdulillah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sorotan atas berbagai prestasi yang diraih Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut, namun tetap mendorong upaya untuk terus berkembang. Menurut Erick, tahun ini menjadi momen penting di mana Timnas Indonesia berhasil menjawab dahaga prestasi yang dinanti oleh masyarakat. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa perjalanan ini belum berakhir. Alhamdulillah, beberapa prestasi luar biasa sepanjang 2024 berhasil dipersembahkan oleh Timnas Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, ucap Erick melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu, 28 Desember 2024. Ia juga menyatakan bahwa PSSI akan terus mendukung Timnas Indonesia agar dapat semakin membanggakan bangsa di kancah internasional.
Kita terus mendorong timnas Indonesia agar berprestasi lebih jauh, sehingga bisa membuat masyarakat Indonesia semakin bangga, tambahnya. Catatan prestasi Timnas Indonesia 2024. Berikut beberapa pencapaian yang diraih Timnas Indonesia di berbagai kategori sepanjang tahun ini. Januari, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. April, Timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia U23, finish di posisi keempat, sebuah pencapaian historis. Juni, Timnas Senior berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juli, Timnas U19 menjuarai Piala AFF setelah 11 tahun absen dari podium juara. September, tim esports Indonesia memenangkan kejuaraan dunia dalam kategori FIFA eFootball Manager. November, Timnas Futsal menyabet gelar juara Piala AFF, yang terakhir kali diraih 14 tahun lalu. Desember, Timnas Putri Indonesia mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Sementara itu, Timnas Esports memenangkan Piala Dunia FIFA eFootball untuk kategori konsol. Dorongan untuk masa depan. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tetap fokus dan bekerja keras untuk mempertahankan momentum ini. Ia ingin melihat skuad Garuda terus diperhitungkan di tingkat dunia. Semangat untuk mewujudkan Garuda mendunia, tegas Erick. Dengan pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2024, langkah besar Timnas Indonesia diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, prestasi yang diraih Timnas Indonesia sepanjang 2024 mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam dunia olahraga tanah air. Keberhasilan di berbagai turnamen, baik di level senior, U23, maupun U19, menunjukkan hasil kerja keras pemain, pelatih, dan federasi. Ini juga menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mulai diakui di tingkat regional dan internasional. Selain itu, pencapaian Timnas Putri di Piala AFF dan kemenangan tim esports di kancah dunia menunjukkan keberagaman cabang olahraga yang kini berkembang pesat di Indonesia. Dukungan terhadap olahraga perempuan dan esports perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak talenta muda yang berani bersaing di level global. Namun, pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berkembang. Konsistensi menjadi kunci utama agar prestasi ini tidak hanya bersifat sementara. Penguatan program pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga domestik, dan investasi pada infrastruktur olahraga harus terus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia secara berkelanjutan. Dengan semangat yang terus dijaga, pencapaian ini bisa menjadi awal dari era baru olahraga Indonesia yang lebih gemilang. Pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Apa yang diraih Timnas Indonesia sepanjang 2024 adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah akan selalu membuahkan hasil. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, karena puncak kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses untuk terus menjadi lebih baik. Jadikan setiap kemenangan sebagai motivasi untuk menembus batas kemampuan dan setiap kekalahan sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Ingatlah bahwa di balik setiap usaha yang dilakukan, ada jutaan doa dan harapan dari rakyat Indonesia. Anda tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa mimpi besar dapat dicapai jika kita bersatu, bekerja keras, dan berani menghadapi tantangan. Semangat, Garuda! Masa depan yang gemilang menanti. Pelatih Vietnam komentari kemenangan kontroversial lawan Singapura di semifinal ASEAN Cup 2024. Vietnam berhasil melangkah ke final ASEAN Cup 2024 dengan penuh drama setelah menaklukkan Singapura dalam laga semifinal yang dipenuhi kontroversi. Pertandingan leg kedua yang digelar di Stadion Viet Tri, Phu To, Minggu, 29 Desember 2024, berakhir dengan kemenangan Vietnam 3-1. Hasil ini membuat Vietnam unggul agregat 5-1 atas Singapura. Meski Vietnam tampil percaya diri setelah menang 2-0 di leg pertama, mereka sempat dikejutkan dengan gol cepat Faris Ramli di menit ke-14. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit setelah proses pemeriksaan VAR yang memakan waktu lebih dari 5 menit. Keputusan ini menuai reaksi beragam dari penonton dan tim Singapura. Pada menit ke-40, Vietnam mendapatkan keuntungan lagi dari VAR. Pelanggaran Lionel Tan di kotak penalti Singapura membuat wasit menunjuk titik putih. Rafael Son, pemain naturalisasi Vietnam asal Brasil, sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti, membawa Vietnam unggul 1-0 hingga turun minum.
Insiden lainnya terjadi ketika Lionel Tan sempat diganjar kartu merah akibat pelanggaran tersebut, tetapi keputusan itu dianulir oleh VAR dan diganti dengan kartu kuning. Meskipun begitu, Singapura tampak kesulitan bangkit setelah tertinggal. Memasuki babak kedua, Vietnam kembali menunjukkan ketajaman mereka. Pemain naturalisasi Nguyen Xuan San mencetak gol pada menit ke-63, memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Gol ini juga membuatnya semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak ASEAN Cup 2024. Namun, Singapura belum menyerah. Pada menit ke-74, Kyoga Nakamura, pemain naturalisasi Singapura asal Jepang, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Drama belum berakhir. Di menit-menit akhir pertandingan, Vietnam kembali mendapatkan penalti, kali ini dieksekusi oleh Nguyen Tin Linh. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-1 untuk Vietnam, sekaligus mengakhiri perjalanan Singapura di turnamen ini. Setelah pertandingan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengungkapkan rasa puasnya atas pencapaian timnya. Ia menyebut kemenangan ini sebagai langkah awal dari era baru timnas Vietnam. Saya sangat senang karena kami telah mencapai target awal untuk lolos ke final. Terima kasih kepada para pemain yang telah memberikan segalanya di lapangan, dan juga kepada para penggemar atas dukungannya yang luar biasa, ujar Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi final, tanpa memandang siapapun lawan yang akan dihadapi. Saya tidak peduli apakah lawannya Thailand atau Filipina. Fokus kami hanya pada tim sendiri. Kami telah menganalisis semua kemungkinan dan mempersiapkan strategi terbaik untuk menjadi juara, tambahnya dengan percaya diri. Kim juga memuji perjuangan para pemainnya yang dianggapnya telah menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang turnamen. Mereka telah bekerja keras, mengikuti taktik yang saya berikan, dan tidak ragu mengorbankan darah dan air mata untuk kemenangan ini, ujarnya. Dengan hasil ini, Vietnam kini menantikan lawan mereka di partai final yang akan digelar beberapa hari mendatang. Sementara itu, tim Singapura harus menerima kekalahan dengan berbagai kontroversi yang menyelimuti pertandingan ini. Final ASEAN Cup 2024 akan menjadi ujian besar bagi Vietnam untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Dukungan penuh dari para penggemar dan determinasi para pemain akan menjadi modal penting bagi Kim Sang-sik dan timnya dalam meraih trofi juara. Lebih lanjut, situasi dalam pertandingan leg kedua semifinal ASEAN Cup 2024 antara Vietnam dan Singapura mencerminkan betapa pentingnya peran teknologi dalam sepak bola modern, terutama dengan penggunaan VAR, Video Assistant Referee. Keputusan-keputusan yang melibatkan VAR, seperti gol yang dianulir, penalti yang diberikan, dan pengubahan kartu merah menjadi kartu kuning, telah menjadi pusat perhatian. Meski banyak kontroversi terkait dengan keputusan-keputusan tersebut, VAR berfungsi untuk memastikan keputusan yang lebih akurat, meskipun tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Dari perspektif Vietnam, kemenangan ini bisa dilihat sebagai hasil dari strategi yang matang dan keberuntungan yang mereka dapatkan melalui 2 penalti dan bantuan VAR. Namun, pelatih Kim Sang-sik dan timnya seharusnya tetap berfokus pada kekuatan permainan mereka, bukan hanya faktor eksternal. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan memanfaatkan peluang, yang mencerminkan mentalitas juara. Namun, bagi Singapura, meskipun mereka kalah, mereka berhak merasa kecewa dengan keputusan-keputusan kontroversial, terutama dalam hal penalti dan pengubahan kartu merah. Meskipun demikian, dalam sepak bola, keberuntungan seringkali berpihak pada tim yang lebih siap dan mampu menghadapinya dengan baik. Pada akhirnya, meski keputusan VAR mungkin bisa diperdebatkan, kemenangan Vietnam tetap menunjukkan kualitas tim mereka yang mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi tekanan. Ini juga menjadi contoh betapa krusialnya teknologi dalam pengambilan keputusan di level internasional. Namun, semua ini akan tetap bergantung pada seberapa baik tim dapat bermain secara konsisten, tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, jika mereka ingin menjadi juara. Tidak ada kata menyerah, Thailand akan bangkit saat melawan Filipina dan susul Vietnam ke final Piala ASEAN 2024. Pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras dalam pertandingan melawan Filipina. Pada malam ini, Senin, 30 Desember 2024, Thailand akan bertanding pada leg kedua semifinal Piala ASEAN 2024 melawan The Azkals. Laga tersebut akan digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, timnas Thailand berada dalam situasi yang cukup sulit, karena mereka tertinggal setelah leg pertama.
Pada pertandingan sebelumnya, timnas Filipina berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1, sehingga membuat Thailand harus mencetak 2 gol tanpa kebobolan untuk bisa melaju ke final. Ishii mengakui bahwa Filipina memiliki keuntungan setelah berhasil meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Namun, pelatih asal Jepang ini berharap anak asuhnya dapat menunjukkan permainan terbaik untuk membalikkan keadaan. Kami harus menghadapi setiap pertandingan dengan fokus. Memang, Filipina lebih diuntungkan karena kami kalah 1 gol, tetapi kami harus menang untuk melanjutkan ke babak berikutnya, kata Ishii. Meski kalah pada leg pertama, Ishii tetap optimis, karena menurutnya timnya tampil baik meski kurang beruntung. Ia percaya bahwa anak-anak asuhnya akan kembali menunjukkan kualitas terbaik mereka di pertandingan ini. Kami mungkin kalah, tetapi kami mendapatkan beberapa poin positif. Saya yakin, pada pertandingan ini, kami akan tampil lebih baik lagi, ujarnya. Sementara itu, timnas Vietnam sudah memastikan diri melaju ke final setelah mengalahkan timnas Singapura di 2 leg semifinal. Vietnam menang 2-0 pada leg pertama dan melanjutkan dominasi mereka dengan kemenangan 3-1 di leg kedua, sehingga unggul agregat 5-1 atas Singapura. Dengan demikian, Vietnam telah memastikan tempat di final, sementara Thailand harus berjuang keras untuk menyusul mereka. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Thailand saat ini cukup menantang. Mereka harus mengejar ketertinggalan 1 gol dari Filipina pada leg kedua semifinal Piala ASEAN 2024, yang tidak hanya memerlukan 2 gol untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga harus menghindari kebobolan. Ini adalah kondisi yang sangat sulit, mengingat Filipina memiliki keuntungan psikologis setelah menang di kandang mereka. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menjadi keuntungan bagi Thailand. Pertama, mereka bermain di kandang sendiri, yang bisa memberi mereka dukungan penuh dari para penggemar. Kedua, meskipun kalah pada leg pertama, Thailand menunjukkan performa yang baik dalam banyak aspek permainan. Jika mereka dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi sebelumnya dan tetap fokus, mereka masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Selain itu, keyakinan pelatih Masatada Ishii dan semangat tim untuk tidak menyerah adalah hal positif. Di sepak bola, segalanya bisa terjadi dalam satu pertandingan, dan tim yang memiliki determinasi tinggi seringkali mampu mengatasi tekanan dan menciptakan kejutan. Namun, tentu saja, Filipina juga akan bermain dengan semangat dan strategi untuk mempertahankan keunggulan mereka. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan Thailand dan menjaga skor agar tetap bertahan. Secara keseluruhan, meskipun situasi ini sulit bagi Thailand, mereka masih memiliki harapan yang realistis untuk lolos ke final, asalkan dapat bermain dengan konsentrasi tinggi dan memanfaatkan peluang yang ada.